Pas banget, untungnya energinya cocok sama Ken yang ada di Curug. Di situ tuh tadi makanya tadi sempet berhenti sedikit tuh gara-gara apa? Ngobrol. Ternyata di dalam itu kalau kita lihat di dalam itu kan nggak bisa kelihatan di dalam, tapi di dalam itu ada yang jaga. Kehidupan presenter kondang Ruben Onsu memang tak pernah luput menuai sorotan. Selain kesuksesan, kebahagiaan keluarga, satu hal yang juga selalu diperbincangkan publik, yakni berbagai teror tak kasat mata yang kerap dialaminya. Semakin waspada dengan hal-hal tak biasa tersebut, Ruben pun sampai mengajak seorang anak indigo untuk melindungi keluarganya saat liburan ke hutan pinus. Ya, menikmati liburan dengan menggelar camping bersama di tengah hutan pinus, Ruben Onsu sampai merasa perlu didampingi oleh Ken yang merupakan anak indigo yang memiliki kepekaan batin. Sebab yang bikin merinding, serangan-serangan tak kasat mata seperti menghantui setiap aktivitasnya. Ruben melakukan itu untuk memastikan tidak ada sesuatu yang terjadi, terutama karena hutan pinus tempatnya camping juga bukan sembarangan hutan. Nah, aku tuh bawa Ken karena Ken itu kan anak indigo. Jadi dia ya sesekali kita dijagain. Iya. Jadi ayah tuh lebih pengen tenang aja, jauh dari gangguan, pokoknya jauh dari suara yang aneh-aneh. Pokoknya walaupun kita di tengah hutan seperti ini, kenyamanan tetap ada buat ayah. Jadi dalam hati tuh udah bilang ke yang ada di sini, jangan ganggu keluarga yang ada di sini. Kita tahu ini numpang di tempat kalian, kan ini memang tempatnya mereka duluan karena belum ada bangunan kita kan. Tidak hanya menjaga Ruben, Ken yang sengaja dibawa juga untuk memastikan keselamatan Betran Peto. Apalagi saat penyanyi remaja itu ingin mandi di air terjun atau sebuah curug yang dekat dengan lokasi camping mereka. Kepada Ken, anak indigo yang selama ini ikut memagari Ruben, diminta untuk selalu berada di dekat Onyo. Tujuannya agar terjaga dari segala mara bahaya, terutama yang berasal dari wilayah tak kasat mata. Hai pemirsa Silet, ini sekarang kita mau main ke air terjun sama Uncle Ken. Benar. Ya, ini kita mau main ke air terjun karena ini udah mulai panas. Aduh, matahari pendek digulung kan juga. Oke. Dan kita nggak naik mobil tapi kita jalan kaki. Oke, pemirsa Silet, ini sekarang kita mau berenang ke dalam. Dingin banget airnya, gila. Curug panjang. Iya, curug panjang. Airnya dingin nggak? Dingin banget. Makanya kenapa tadi kalau dilihat berenang pas sama Onyo, itu kan selalu jaga pasti belakangnya Onyo. Selalu jaga belakangnya Onyo karena memang pas banget, untungnya energinya cocok sama Ken yang ada di Curug. Di situ tuh tadi makanya tadi sempet berhenti sedikit tuh gara-gara apa? Ngobrol. Ternyata di dalam itu kalau kita lihat di dalam itu kan nggak bisa kelihatan di dalam, tapi di dalam itu ada yang jaga, gede. Jadi kayak kalau kita lihat tuh kayak sebenarnya itu ada kayak mulut gitu loh, kayak mulut nganga gitu besar. Nah itu kalau ada orang sompral itu dia nggak perlu dimakan atau itu ditarik aja sama dia, cuma dihisap aja.
Meski kondisi curug ramai pengunjung serta tak menunjukkan tanda-tanda misterius, tapi sejatinya ada sosok-sosok tak terlihat yang ikut berkumpul di sekitar curug. Dalam penglihatan, mata batin Ken yang ada di sekitar curug memiliki bentuk-bentuk aneh. Itu yang membuatnya merasa harus selalu berada di dekat Onyo untuk memastikan keselamatannya. Dingin aja nggak kuat tapi pengen pulang. Tapi enak banget ya. Enak. Dalam, nggak dalam kalau pakai ini. Gimana? Surga banget lah, gila, enak banget. Ya. Tapi ini dingin banget. Pas begitu masuk, Ken, tadi kan kalau dilihat Ken tuh jalan itu pasti pegang-pegangin batu. Karena apa? Takutnya ada yang sembunyi di batu. Soalnya kadang di batu itu ada pesan juga. Batu yang ini nggak boleh apa, batu yang ini nggak boleh apa. Tidak hanya selalu berada di belakang Betran, Ken juga banyak mengingatkan Onyo untuk tidak berbuat sembarangan selama di curug, termasuk niat melepas baju saat berenang. Ken juga melarang Onyo yang ingin sekali meloncat dari sebongkah batu di atas curug. Pengennya nggak usah pakai pelampung, langsung berenang aja. Soalnya pakai pelampung nggak nikmat. Kan tadi tuh begitu ada Onyo kan pengen buka tuh, kan jangan Nyok, jangan. Iya, karena apa? Kata si kipernya kan nggak boleh. Berarti si kiper ini lebih tahu keadaan di sini. Makanya kan selalu bilang, Nyok jangan. Walaupun kan sama Onyo sama-sama sering main ke laut, di pulau gitu, tetap walaupun kita bisa berenang, dalam satu niat dia mau narik kita bisa. Saja tadi, jangan ini ada batu panjang, jangan karena nanti ayah marah. Karena kenapa? Onyo kan disayang nih sama ayah. Tapi benarkah Onyo sesungguhnya juga memiliki kepekaan batin? Bener, kalau dibilang Onyo itu punya perasa, dari dia namanya keberaniannya dia, itu sebenarnya Onyo itu juga bisa diasah karena dia kan juga dari daerah sana kan, daerah ya kampungnya dia. Setiap orang itu pasti kan dari buyut udah ada titipan segala macam, tinggal tergantung si orangnya ini percaya nggak sama apa yang udah diberikan sama buyutnya. Kemampuan Onyo mendeteksi sesuatu yang tak terlihat juga diakui oleh Ruben. Ada sebuah kejadian misterius yang dilihat Onyo, padahal orang-orang di sekitar Ruben sama sekali tak melihatnya. Peristiwa menakutkan itu terjadi karena tiba-tiba ada tetesan darah yang dilihat Betran. Onyo itu sering menemukan tetesan darah. Misalnya nih, ini gue tidur sini, ya. Kan berarti otomatis kalau lo bangun ke sini dong. Iya, Itu di situ. Pokoknya di langkahan kaki gue turun itu lah. Itu. Onyo ngeliat. Onyo foto. Itu. Tapi lu sama sekali nggak keluar darah segala macam? Nggak ada sama sekali. Dia dan ada satu mbak yang di rumah. Ya karena mungkin dia minta tolong dipelin ya. Onyo itu mah Onyo yang lihat itu. Jadi ya saya emang nggak ngelihatnya mungkin karena
semakin hari dia semakin dewasa dan dia selalu sama kita kan ya. Jadi kayaknya perlahan juga dia dikasih lihat apa yang terjadi gitu. Cuman saya bangga banget bagaimana Onyo bisa tenang dan mengalihkan pikiran itu sehingga tidak membuat orang tuanya itu panik. Saya tahu banget itu menjadi pikiran dia. Tapi dia tidak mencoba untuk berlarut-larut ngobrol tentang hal ini lebih banyak gitu. Kecuali ada hal-hal yang dimana saya harus ngobrol sama dia dari hati ke hati itu begini atau dari bundanya ke Onyo tuh begini. Tapi kalau saya ngobrol sama Onyo ya semuanya cuman petua-petua. Onyo lebih banyak main tuh ya sama bundanya, sama adik-adiknya gitu. Dia foto ya terus udah kayak gitu dia kaget pertama kali. Terus saya kasih tahu ke istri saya gini bla 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 bla, ya udah langsung pokoknya dari chat yang berikutnya tuh dia nggak ada nanya-nanya itu lagi. Itu salah satu bentuk yang saya rasa itu yang sudah dilakukan oleh Onyo untuk tidak membuat atau bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi gitu. Jadi semuanya baik-baik aja menurut dia gitu. Seolah tak pernah lepas dari gangguan gaib, Ruben Onsu masih terus berjaga-jaga. Sebab hingga saat ini pun mereka yang berusaha mencelakai secara metafisika tak pernah berhenti. Ken yang ikut menjaga sisi batin Ruben melihat lemparan kekuatan gaib yang berenergi negatif datang dari tempat-tempat yang jauh. Bobot kekuatannya juga tidak boleh dibilang ringan karena rata-rata dikerjakan oleh orang-orang berpengalaman. Kalau dari ayah jujur ya, ini kebanyakan dari jauh. Tapi kan nggak boleh bohong. Namanya mereka punya perguruan yang kayak gitu yang ngirim ke ayah ya. Itu hebat-hebat. Semakin baik kita akan semakin kuat hal negatif yang akan dikirim. Ken ya, yang Ken lihat itu sih kebaikannya ayah itu orang pada sirik dengan kebaikannya ayah. Sebenarnya kan bukan di rumahnya tapi dimanapun saya kan kayaknya gitu. Jadi gue pernah tidur di hotel juga sama gitu, sama aja sih kalau saya bilang mah. Jadi bukan di rumahnya atau bukan di daerahnya, tapi ya memang ya di mana Ruben ya gitu. Cuma kalau saya nggak mikirin dari sisi situnya sih, pokoknya saya bertuhan, saya tahu banget pasti Tuhan tolong saya dan tolong keluarga saya. Jadi ya bersyukur sekali gitu. Terkadang ada hal-hal yang harus saya hindari, ada beberapa hal yang harus saya ini, tapi istriku udah punya mimpi duluan, ini duluan. Tetap menganggap ini ya bodo amatan deh gitu, bodo amatan gitu. Jadi kalau saya kalau mau dipikirin banget terjadinya kepikiran banget. Jadi enggak lah, saya anggap angin lalu gitu. Saya anggap angin lalu. Makanya saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat gitu, kayak istriku, anak-anakku. Jadi ya selalu dijagain sama mereka. Jadi ya tenang aja, saling menjaga. Ya begitu juga saya ke dia ke saya gitu, ke anak-anak. Jadi energi di dalamnya itu lebih dikuatkan lagi. Dari kisah berbeda, pasca memutuskan rujuk, Lady Nayuan dan Randy Kejarnet akan melakukan peneguhan pembaptisan ulang. Lantas bagaimana nasib sidang perceraian mereka? Akankah Lady mencabut gugatan cerainya? Hai, kami dari JKT48. Masih banyak banget rangkaian Anniversary Celebration NCTI ke-34 dan pastinya ada JKT48 juga. Dicatat ya, hari Rabu 23 Agustus 2023 jam 8:30 malam hanya di NCTI. Oke.